Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus 7 koin, 3 koin, Page of Swords, The Star, The Lovers, King of Cups, The Hermit, dan kartu 6 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 3 tongkat nih, yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Oke, jadi sepertinya Pisces, beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya, mungkin ada yang pernah mencoba gitu untuk selalu kerja keras ekstra, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan tertentu dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk bekerja, mencari uang ya, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi kira-kira kerja keras apa nih Pisces yang pernah kamu lakukan gitu sekitar bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan April yang lalu ada suatu hal gitu yang pernah kamu tinjau ulang kembali sebelum mengambil langkah dan keputusan. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk meninjau ulang kondisi dalam keluarga, meninjau ulang kondisi pekerjaan keuangan, mungkin lagi meninjau ulang sebuah hubungan cinta yang pernah kamu jalani, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses evaluasi ulang terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk terus membangun kehidupan kalian menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun keluarga, membangun karir, bisnis ya, mungkin lagi mencoba untuk membangun hubungan cinta dengan seorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba bangun Pisces ya? Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu Page of Swords. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti hatimu lagi merasa penasaran sekali di sini ya. Ada suatu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya secara mendalam. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai lowongan kerja, informasi mengenai keuangan, mungkin lagi mencari informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira informasi apa, kejelasan apa gitu yang ingin kamu butuhkan ya sekitar bulan Mei. Oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu The Star, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan sebuah harapan baru. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei ada upaya untuk mengejar sebuah harapan baru dengan lebih optimis tentunya. Ya, misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah harapan baru dengan lebih optimis ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers, jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada yang akan mencoba untuk menentukan pilihan dan keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu di sini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk memilih-milih ulang, mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Mungkin akan terjadi 2 bulan ya setelah bulan Mei tentunya. Oke, yang pertama ada kartu King of Cups, si Raja Cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan, hati dan pikiranmu akan kembali lebih tenang Pisces. Mampu bersikap tenang ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan penting, ketika mengejar tujuan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan. Ya, oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hermit. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, jadi ceritanya sekitar 2 bulan ke depan ada satu hal gitu yang mesti dianalisa kembali ya, ditinjau ulang kembali gitu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa yang mesti dianalisa ulang kembali Pisces ya sekitar 2 bulan ke depan. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 6 pedang. Jadi sepertinya pikiranmu cukup tenang ya. King of Cups dan 6 pedang ini yang mampu bersikap tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya ya. Cukup menarik energinya 6 pedang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi sepertinya sekitar bulan April memang ada kerja keras besar tadi yang pernah kamu lakukan gitu, 3 tongkat. Namun entah kenapa di sisi lain memang hatimu lagi merasa dilema kali ini ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengejar target ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang lagi merasa dilema hatinya ya. 5 tongkat ini. Oke, di bawahnya lihat kartu 7 koin. Lihat kartunya sampai muncul dua kali di sini. Jadi artinya memang ada satu hal yang pernah kamu evaluasi ulang kembali. Kamu tinjau ulang gitu sebelum mengambil langkah dan keputusan sekitar bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan. Jadi ceritanya sekitar bulan April ada juga yang pernah mencoba ya untuk mengakhiri sebuah permasalahan. Terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini. 3 koin tadi. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah mengenai keluarga, masalah mengenai karir, bisnis yang pernah kamu bangun, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah cinta dengan seorang yang pernah kamu bangun selama ini ya. Jadi kira-kira masalah apa nih Pisces yang pernah kamu coba selesaikan gitu ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti hatimu agak sedikit ragu-ragu. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari informasi penting tadi, Page of Swords. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, perlu untuk lebih pelan-pelan saja. Silakan gunakan waktu untuk mencari informasi tersebut sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. 2 pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 cawan yang melambangkan bentuk keinginan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei ada sebuah keinginan untuk apa? Untuk mewujudkan harapan masing-masing. Nantinya ada star tadi. Jadi kira-kira apa harapanmu Pisces selama bulan Mei ya? Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi hati-hati juga ya untuk bulan Mei nanti memang hatimu agak sedikit kurang terima di sini ya. Kurang bisa terima, kurang bisa puas ya mengenai apa? Mengenai pilihan dan keputusan yang akan kamu tentukan nantinya. The Lover ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk memilih-milih ulang, mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum bergerak maju ke depan. Kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat ya, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya, The Lovers tadi. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya sambil bersikap tenang tentunya ya, King of Cups. Jadi kira-kira apa fondasimu Pisces 4 tongkat ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati juga ya selama 2 bulan ke depan hatimu agak sedikit bingung kali ini ya. Bingung ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa bingung ketika menghadapi seseorang dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi gunakan intuisimu The Hermit sambil melakukan proses analisa mendalam nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 pedang. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali. Jadi artinya selama 2 bulan ke depan hati dan pikiranmu sangat tenang kok. Tenang dan terkendali nantinya ya. King of Cups dan 6 pedang. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar 2 bulan yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.